Xiaoyan menatap sosok tua di hadapannya. Pandangannya terpaku pada butiran debu bercahaya yang melayang-layang di telapak tangan orang itu. Tampak seperti potongan bintang yang tergerus waktu. Pemandangan itu membuatnya sulit mempercayai apa yang dilihatnya. Namun, yang lebih membuatnya waspada adalah orang yang memamerkan pemandangan ini. Setelah pengalaman pahit ditipu oleh Feng Xichang, Xiaoyan tak lagi mudah mempercayai ucapan manis. Dia menyadari, semakin tua seseorang dalam dunia kultivasi, biasanya semakin licik dan pandai menyusun siasat. Terlebih, tak sedikit ahli yang berhenti di tepian laut pasir bintang yang berbahaya. Jika semua orang yang kuat sekalipun memilih berhenti, maka bisa dipastikan bahaya di dalamnya bukan sekedar masuk ke dunia mikro, seperti yang diklaim oleh lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu menjelaskan panjang lebar, Xiaoyan berbalik tanpa berkata apa-apa. Namun suara sang kakek kembali terdengar di belakangnya. Saudaraku, hanya jika kita bekerja sama, barulah ada kemungkinan untuk menyeberangi bintang laut pasir. Jika hanya seorang diri, itu mustahil. Xiaoyan tidak menoleh sedikit pun. Dia hanya melemparkan satu kalimat dingin. Aku tidak percaya. Lelaki tua itu terdiam, terkejut sejenak, lalu menyaksikan Xiaoyan menghilang dalam satu langkah saja. Raut wajahnya seketika berubah gelap. Tak kusangka ada sisa-sisa dari klan Yuanzhan yang masih hidup. Kalau bisa membunuhnya dan mengubahnya menjadi boneka, kekuatannya pasti akan luar biasa. Gumamnya dengan nada pelan. Dia kemudian menatap kosong ke arah bintang-bintang. Orang ini tak mudah tertipu. Dunia mikro yang kusebutkan hanyalah cerita bohong. Sebenarnya, bahaya sejati dari bintang laut pasir bukan itu. Sayang sekali, orang ini adalah harta berjalan yang bahkan bisa dibandingkan dengan jiwa lubang void. Sayangnya aku datang sendirian. Jika menyerangnya sekarang, aku tak punya jaminan menang. Setelah berkata begitu, lelaki tua itu duduk bersila kembali. Tampak sangat enggan melepaskan kesempatan emas itu. Namun pada akhirnya, dia memilih tidak mengambil resiko dan tetap menunggu. Di atas kapal dewa kuno, Xiaoyan berdiri di haluan, memandangi lautan bintang pasir yang berkilau bagai samudra cahaya. Banyak sosok kuat berhenti di tepiannya. Jelas ada alasan kuat mengapa mereka tidak melangkah masuk. Lelaki tua itu jelas berbohong. Dia pasti belum pernah masuk ke sana. Ucapannya hanya omong kosong dan tidak bisa dipercaya. Xiaoyan menghela nafas pelan. Aku harus memikirkan cara aman untuk masuk. Harus mencari cara melihat ke dalamnya lebih dulu. Pandangan matanya menyapu sekitar, hingga akhirnya jatuh pada sosok Ye Beijing. Gadis itu tersenyum kepadanya. Senyum yang seolah telah dilatih agar sempurna. Ini jalanmu sendiri. Kalau aku ikut campur, rantai karma akan berubah. Ucap Ye Beijing seolah tahu niat Xiaoyan. Namun sebelum Xiaoyan bisa menanggapi, beberapa pancaran cahaya seperti pelangi panjang melesat dari belakang. Yang datang bukanlah Raja Roh Fuxing, melainkan seseorang yang sudah lama dikenalnya, Feng Xichang. Pria penipu itu datang membawa dua wanita bersamanya. Matanya menyapu sekeliling dengan waspada sebelum akhirnya menghela nafas lega. Sepertinya iblis jahat itu salah memilih ruang. Kita aman untuk sementara. Feng Xichang menyaksikan banyaknya orang berkumpul di sini. Ia pun segera berbisik pada dua pengikutnya. Tempat ini pasti menyimpan bahaya besar. Kita harus cari rekan perjalanan. Dengan wajah penuh percaya diri, dia mulai mencari orang-orang yang terlihat lebih lemah. Tidak butuh waktu lama sebelum dia mengumpulkan beberapa orang di sekelilingnya. Tenang saja. Aku pernah kesini sebelumnya. Ikuti aku, pasti aman, katanya sambil menepuk dadanya. Xiaoyan yang diam-diam menyaksikannya dari kapal dewa kuno hanya mendengus dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia melepaskan kekuatan jiwanya yang luar biasa. Xiaoyan tidak mengarahkan kekuatannya pada Feng Xichang, melainkan pada seorang wanita di dekatnya yang berada di ranah keabadian dewa tingkat kedua. Yang dia lakukan bukan sekedar membaca pikiran, tetapi merasuki tubuhnya. Langkah ceroboh masuk ke laut pasir bintang terlalu berbahaya. Namun, jika ada orang lain yang bisa ia jadikan mata-mata, itu akan menjadi pilihan terbagus. Lewat kekuatan itu, dia bisa melihat apa yang ada di dalam, tanpa mempertaruhkan nyawanya sendiri. Wanita itu bukanlah korban yang sepenuhnya kehilangan diri. Xiaoyan hanya mengambil alih kendali, seperti yang dia lakukan pada Kui Jun dulu. Dia tidak mengusir jiwa wanita itu. Yang dia butuhkan hanya satu hal, memata-matai. Sementara itu, Feng Xichang berhasil mengumpulkan 10 orang. Bersama dirinya, total ada 6 orang yang berada di ranah ketiga keabadian dewa. Entah dari mana dia mendapatkan kemampuan persuasif begitu kuat. Padahal semua yang dia katakan bohong. Tapi orang-orang benar-benar percaya dan siap mengikutinya masuk ke laut pasir bintang.
Yang tidak diketahui oleh Xiaoyan, Feng Xichang ternyata benar-benar tahu jalannya. Dia dan timnya melangkah masuk ke lautan bintang. Begitu masuk, kekuatan hisab yang sangat kuat langsung menyambut mereka. Tak seorang pun sempat bereaksi. Dalam sekejap pandangan menjadi gelap, dan tiba-tiba mereka terbangun di sebuah dunia lain. Xiaoyan mengerutkan keningnya. Apakah lelaki tua itu tadi tidak sepenuhnya bohong? Wanita yang tubuhnya dirasuki Xiaoyan menoleh ke atas. Di langit, sebuah pusaran besar berputar perlahan, tampak seperti gerbang antar dunia. Namun belum sempat dia memahami semuanya, dua pusaran lain muncul di langit. Ternyata di tempat ini ada lebih dari satu jalur. Sepertinya ujian ini sudah ditetapkan sebelum kita masuk ke lipatan ruang waktu ini. Xiaoyan semakin yakin, tempat ini merupakan bagian dari seleksi yang dilakukan jiwa lubang void. Sebuah entitas kuat yang tengah mencari tuan baru dari antara para ahli yang datang dari berbagai dunia. Dan yang paling penting, Xiaoyan tidak bisa membiarkan kekuatan asli dari sensi alam tempatnya berasal jatuh ke tangan dunia lain. Feng Xichang dan kelompoknya memilih salah satu jalur setelah berdiskusi. Mereka tampak sangat yakin, seolah telah menganalisis dengan teliti. Namun ternyata, jalur yang mereka pilih hanya membawa mereka masuk lebih dalam ke dalam labirin besar. Mereka berpindah dari satu planet ke planet lain melalui pusaran-pusaran itu. Ini benar-benar labirin pasir bintang. Kalau tidak menemukan pola yang tepat, butuh waktu 1000 tahun untuk bisa keluar. Perjalanan itu bukannya tanpa bahaya. Setelah melewati belasan planet, mereka akhirnya bertemu dengan makhluk ruang angkasa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Makin jauh mereka masuk, makin kuat pula binatang luar angkasa yang menghadang. Di luar sana, saat Xiaoyan tengah mengamati situasi dari dalam tubuh wanita itu, pancaran cahaya kembali muncul. 4 sosok kuat dari istana surga manusia muncul, dipimpin oleh Fuxing, Shen Zuang, Yao Yu, dan Mu Zhou. Keempat raja roh tersisa kini berdiri di bawah bintang-bintang, memancarkan aura dahsyat. Fuxing sendiri sudah mencapai tahap ketiga keabadian dewa. Matanya menyapu sekeliling, lalu berhenti pada kapal dewa kuno. Xiaoyan, keluarlah. Beranikah kau menghadapiku? Suara itu bergema seperti guntur. Fuxing tampak marah. 6 raja roh telah gugur, dan meskipun hatinya gentar, dia tahu jika mundur sekarang, maka yang menunggunya tetaplah kematian. Suara Fuxing menggema di udara, lantang dan penuh keyakinan. Dia tampaknya sangat yakin bahwa Xiaoyan berada di tempat ini. Di dalam kapal dewa kuno, Xiaoyan duduk dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh. Dia tidak terburu-buru keluar untuk menghadapi Fuxing. Sebaliknya, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Fuxing jika dirinya tetap berdiam di dalam. Dia sedang memanfaatkan tubuh klon perempuan yang baru saja dia kuasai untuk mengamati kondisi di dalam lautan pasir bintang. Feng Xichang yang dikenal karena kecerdasannya dengan cepat mulai menemukan pola dalam kekacauan yang ada. Dia berkata, jika kita bergerak ke arah yang benar, maka binatang ruang yang kita temui akan semakin lemah. Bahkan bisa jadi tak ada sama sekali. Tapi jika salah arah, kekuatan mereka justru akan bertambah. Tentu saja, itu masih sebatas hipotesis Feng Xichang. Meski belum terbukti, para pengikutnya tetap menaruh kepercayaan penuh padanya. Mereka tak menunjukkan sedikit pun keraguan, karena memang hanya Feng Xichang yang memiliki kemampuan untuk memimpin mereka menembus labirin ruang ini. Namun dugaan itu segera terpatahkan. Semakin jauh mereka melangkah, Feng Xichang justru mulai memilih jalur di mana binatang ruang berada. Tidak benar, tetap saja tidak benar. Mungkin selama ini aku terlalu menyederhanakan jalan keluar dari tempat ini. Gumamnya sambil mengelus dagu dan mengernyitkan kening, berusaha keras menganalisis teka-teki ini. Di sisi lain, Xiaoyan melalui pengamatan dari klon perempuan telah memahami inti dari sistem di dalam lautan pasir bintang ini. Dia tahu bahwa ide Feng Xichang mengandung kekeliruan. Inti dari teka-teki ini bukan sekedar arah, melainkan pemahaman tentang ruang itu sendiri. Sebagai pewaris kekuatan dari lubang jiwa void, Xiaoyan memiliki pemahaman dalam tentang ruang dan dimensi. Dia tahu bahwa dalam perpindahan antar ruang akan muncul titik-titik singularitas dan itulah kunci dari lautan pasir bintang. Itu bukan hanya sekedar teka-teki, melainkan labirin ruang yang rumit. Tetapi bagi Xiaoyan yang telah memahami cara kerjanya, semua ini hanyalah permainan labirin yang menunggu untuk ditaklukkan. Aku penasaran, sampai sejauh mana tempat ini bisa mengurung musuh dari tingkatan apa? Gumamnya pelan sambil mengalihkan pandangannya kepada Fuxing, yang kini terlihat murka. Kalau begitu, mari kita jadikan mereka sebagai bahan percobaan, bisik Xiaoyan dengan dingin. Dari dalam kapal, yang memiliki dinding transparan seperti kaca, pemandangan di luar terlihat jelas. Tapi dari luar, kapal itu hanyalah kubus emas raksasa yang tertutup sempurna.
Perlahan, Xiaoyan melangkah keluar dari kapal, berdiri tenang di hadapan 4 Raja Roh. Tatapannya dingin seperti es. "Jadi kau memang di sini?" gumam Fu-Xing dengan suara berat, lalu mendengus. "Tak kusangka, dalam waktu sesingkat ini kau bisa menembus ke tingkat ketiga dari keabadian dewa." Ketiga Raja Roh lainnya segera melepaskan aura kuat mereka. Tetapi Xiaoyan menatap mereka dengan tenang, lalu bertanya pelan, "Apa kalian sedang ketakutan?" Pertanyaan itu menembus hati mereka seperti pedang. Mereka berempat tampak penuh kemarahan, tapi dalam lubuk hati masing-masing, ketakutan mulai merayap. "Takut? Kau hanyalah orang tingkat ketiga. Jika bukan karena perlindungan orang lain, kami sudah membunuhmu sejak lama. Seorang pengecut yang hanya bisa bersembunyi di belakang orang lain. Sungguh menggelikan jika menganggap dirimu kuat." Fu-Xing tertawa keras, seolah ingin meluapkan semua frustasi yang terpendam. Dahulu mereka telah berkali-kali memiliki kesempatan membunuh Xiaoyan, namun gagal. Sekarang, Xiaoyan telah tumbuh terlalu kuat untuk diabaikan. Namun Fu-Xing tahu, ini bukan kebetulan. Kekuatan dan warisan yang ditinggalkan oleh Susang di balik Xiaoyan bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi. Tanpa membuang waktu lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Tubuhnya membesar hingga ribuan meter, dan dari jarinya muncul satu jari emas raksasa yang menyapu langit, menerjang ke arah keempat Raja Roh. Seorang lelaki tua yang sebelumnya hampir bertarung dengan Xiaoyan mengamati pertempuran ini dengan penuh minat. Dia ingin melihat sejauh mana kekuatan Xiaoyan menghadapi 4 lawan sekaligus. Fu-Xing mendengus dingin, lalu menyatukan 2 jarinya dan menebas ke depan. Sebuah cahaya pedang emas terbentuk di udara, menebas langsung ke arah jari emas milik Xiaoyan. Namun Xiaoyan tak berhenti. Dia maju 7 langkah berturut-turut, setiap langkahnya meninggalkan jejak energi yang menggetarkan ruang. Keempat Raja Roh segera melancarkan serangan balasan untuk menahan gempuran itu. Ledakan demi ledakan menggema di udara. Tapi sebelum mereka sempat melancarkan serangan balik, Xiaoyan menghilang dari pandangan, kembali masuk ke dalam kapal dewa kuno, meninggalkan mereka tanpa penjelasan. Kapal itu pun segera melesat ke arah lautan pasir bintang, bergerak cepat menerobos ruang. Fu-Xing mendoak dengan mata penuh bara amarah. Dia merasa seperti baru saja dipermalukan di depan umum. Saat dia bersiap membalas, Xiaoyan malah menghilang tanpa jejak. Dengan kemarahan yang tak tertahankan, Fu-Xing dan ketiga Raja Roh lain berubah menjadi sinar pelangi dan mengejar masuk ke dalam lautan pasir bintang. Xiaoyan kini telah masuk ke dalam ruang pertama, ruang yang sama saat Feng Xichang pertama kali masuk. Keempat Raja Roh mengikuti, tetapi sebelum sempat mengejarnya, Xiaoyan telah memilih satu pusaran dan masuk ke ruang berikutnya. Setelah berpindah beberapa kali, para Raja Roh mendapati diri mereka terjebak dalam sebuah ruang. Di atas kepala mereka, ada 3 pusaran lain dan mereka kehilangan jejak Xiaoyan. "Keparat, dasar pengecut licik!" Fu-Xing memaki, tapi kini tak ada pilihan selain melanjutkan pencarian secara membabi buta. Sementara itu, Xiaoyan terus melaju. Setiap pilihan yang ia buat dengan mantap, hanya ragu sejenak sebelum menetapkan jalur yang benar. Di sisi lain, Feng Xichang dan rombongannya menghadapi kesulitan besar. Mereka terjebak dalam pertarungan dengan 3 binatang ruang sekaligus. Masing-masing memiliki kekuatan setara tingkat keempat keabadian dewa. Mereka hanya mampu bertahan karena jumlah mereka lebih banyak. Sial, pusaran ini tertutup. Kalau tidak membunuh mereka, kita tak akan bisa keluar. Xiaoyan, melalui penglihatan klon perempuan, melihat semuanya tapi tak memberi bantuan. Dia terus membuat keputusan dan maju ke depan. Tempat ini seperti gua bawah tanah yang rumit. Ada ribuan lorong di dalamnya, tapi hanya satu yang benar-benar menuju keluar. Jika salah jalan, harus kembali ke titik awal. Kapal dewa kuno terus melaju, tak pernah berhenti, dan terus memilih jalur yang tepat. Meskipun arah Xiaoyan sudah benar, dia tetap harus menghadapi beberapa binatang ruang angkasa. Semuanya ia habisi tanpa kesulitan berarti. Dan di suatu tempat misterius di dalam lautan pasir bintang, tampak sesosok kerangka duduk bersila. Tulang-tulangnya tampak bening berkilau, bahkan terdapat kilau emas mengalir di antara ruas-ruasnya, tanda bahwa itu adalah tulang belulang milik seorang keabadian dewa. Di perut kerangka itu terdapat sebuah benda bundar berwarna hitam sebesar telapak tangan, dikelilingi oleh cahaya ungu seperti cincin. "Tak seorang pun boleh mengambilmu, tak seorang pun," teriak suara dari kerangka itu. Di dalam rongga matanya yang kosong, 2 nyala merah menyala penuh kegilaan. Di sekelilingnya bertebaran belasan mayat. Semua tubuh itu tampak dipotong-potong dan dirakit ulang secara brutal. Pemandangan yang amat mengerikan. Dan jika dilihat dari sisi lain ruang itu, tampaknya tempat itu adalah ujung dari lautan pasir bintang.
Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.